1, 2, 3. Nah everybody, bagaimanakah kabar kalian dan semoga baik-baik saja. Jadi sesuai judul kali ini saya akan merangkum sebuah film dari Abang John Abraham yang berjudul Force, yang dimana film ini akan bercerita tentang seorang polisi yang berusaha untuk memberantas peredaran narkoba di negeri India. Namun siapa sangka jika rupanya para polisi harus berhadapan dengan seorang bandar narkoba yang sangat barbar dan berdarah dingin yang tidak segan-segan untuk membunuh para polisi. Dan bagaimanakah ceritanya? Lanjut. Nah, di awal film, tampaklah seorang pria yang sedang berdarah-darah sambil berusaha untuk memanjat sebuah tebing. Dan dia adalah Inspektur Yasdarvan, seorang polisi yang bertugas di divisi narkoba. Setelah sampai di atas tebing, kemudian datanglah dua polisi untuk membawa Inspektur Yas pergi ke rumah sakit. Dan saat di rumah sakit, kini tampak Inspektur Yas yang sedang koma. Dan kemudian Inspektur Yas mendadak mengingat sesuatu. Dan mari kita flashback di beberapa bulan yang lalu. Dan kini tampaklah seorang gadis cantik yang bernama Maya. Setelah bangun tidur, Dek Maya lantas mandi dan pergi kerja. Kemudian di lain sisi, kini Inspektur Yas sedang menyamar menjadi seorang pengedar narkoba untuk mencari informasi sekaligus memberantas para bandar narkoba yang kian meresahkan negeri India. Setelah menunggu beberapa waktu, tiba-tiba datanglah seorang pria yang mencoba menawar narkoba. Tapi siapa sangka, karena nggak punya duit bukannya membeli, pria ini malah mencoba untuk merampas narkoba milik Inspektur Yasdarvan. Dan tanpa berbasa-basi, Inspektur Yas lantas menghajar pria tersebut beserta gerombolannya. Saat menghajar pria itu, tiba-tiba muncullah Maya yang melihat aksi brutal Inspektur Yas. Dan di sini Maya merasa takut dan mengira jika Inspektur Yas adalah seorang pria jahat. Scene berganti. Sebagai permintaan maaf, pria tadi lantas mengajak Inspektur Yas untuk pergi ke sebuah markas seorang bandar narkoba. Dan di sini Pak Inspektur menjelaskan jika dia akan menjual narkoba seberat 40 kg. Dan karena tidak mampu membelinya, bandar klasteri ini lantas menyarankan agar Inspektur Yas menjual narkobanya ke bandar yang lebih besar. Di pagi harinya, Inspektur Yas lantas pergi ke sebuah mal untuk bertemu dengan salah satu anak buah bandar narkoba tersebut. Dan saat masuk ke dalam lift, tiba-tiba datanglah Maya yang akan berbelanja. Dan dengan wajah agak takut, Maya lantas mencoba mengabaikan Inspektur Yas. Namun di satu sisi, kini Inspektur Yas tampak terpesona kala melihat kecantikan Dek Maya. Setelah dari lift, kini Inspektur Yas lantas pergi ke atap mal untuk bertemu dengan sang bandar narkoba. Dan saat mencoba menjual narkobanya, Tuan Bandar mengatakan jika dia bisa saja membeli narkoba milik Inspektur Yas. Tapi kini dia sudah punya supplier terpercaya yang bernama Cima. Dan berbekal informasi ini, di siang harinya Inspektur Yas lantas pergi menemui Cima untuk mengorek informasi. Dan setelah menemui Cima, di malam harinya Inspektur Yas bersama anak buahnya lantas melakukan operasi lalu lintas untuk menjebak Cima. Dan di malam itu, tampaklah Maya bersama temannya sedang diberhentikan oleh anak buah Inspektur Yas akibat melanggar lalu lintas. Dan melihat Maya yang sedang ditilang polisi, kemudian datanglah Inspektur Yas untuk menghampiri Maya. Dan dengan gaya ala-ala polisi berpangkat, Inspektur Yas lantas membebaskan Maya. Dan di sini, setelah Maya mengetahui jika rupanya Inspektur Yas adalah seorang pak polisi, Maya lantas terpesona. Nah, beberapa menit kemudian, sesuai perkiraan, tiba-tiba muncullah Cima yang mencoba menerobos penghalang jalan. Dan melihat hal ini, Inspektur Yas lantas memberikan tembakan peringatan untuk menghentikan mobil tersebut untuk menangkap Cima. Scene berganti. Setelah mendapat informasi dari seorang informan yang bernama Arvin, Inspektur Yas lantas meminta izin pada Pak Kapolres untuk membuat tim guna memberangus para bandar narkoba. Dan setelah berunding, Inspektur Yas lantas meminta pada Pak Kapolres supaya diizinkan untuk membentuk timnya sendiri. Dan untuk itu, Inspektur Yas meminta agar Atul, Mahes, dan Kamles bergabung ke dalam timnya untuk memulai operasi penangkapan para bandar narkoba. Dan di hari selanjutnya, Inspektur Yas bersama timnya mengadakan rapat terbatas untuk mengatur rencana guna menangkap geng tersebut. Dan berkat informasi dari Arvin, akhirnya para polisi telah berhasil membasmi 4 bandar narkoba terbesar di India. Di lain sisi, meski kini para polisi telah berhasil membasmi seluruh bandar narkoba, kini tampaklah Atul mulai merasa curiga terhadap Arvin, karena dia merasa jika Arvin memiliki rencana tersendiri. Scene berganti, dan kini tampaklah Arvin sedang pergi ke sebuah rumah untuk menghadiri acara syukuran. Dan sesampainya di rumah tersebut, Arvin lantas menemui seorang pria bernama Reddy, yang dimana pria ini adalah bosnya yang juga seorang bandar narkoba. Dan sambil tersenyum, Arvin mengatakan jika kini polisi telah membasmi para bandar narkoba. Nah, mendengar kabar bahagia ini, Reddy lantas menelepon saudaranya yang bernama Wisnu agar segera pulang ke India, yang dimana dia kini sedang berada di Kenya.
Dan di lain sisi, kini tampaklah Wisnu yang tengah dikeroyok oleh geng Afrika, dan dengan ajian jaran goyang, Wisnu lantas menghabisi geng tersebut. Dan setelah itu dengan mengendarai perahu klotok, akhirnya Wisnu sampai di India. Dan sesampainya di dermaga, Wisnu langsung disambut oleh Reddy dan juga gengnya. Dan saat menuju mobil untuk pulang, secara tiba-tiba siapa sangka jika Wisnu malah membunuh Arvin, yang dimana hal ini dilakukan oleh Wisnu karena dia merasa jika suatu hari nanti polisi pasti akan menaruh curiga pada Arvin, sehingga hal ini dikhawatirkan jika nantinya saat Wisnu memulai bisnis narkoba, para polisi tadi pasti akan menginterogasi Arvin. Setelah Arvin tewas, kini Wisnu lantas pulang dan memulai bisnis narkobanya tanpa ada persaingan, dan hal ini diharapkan dia bisa menjadi satu-satunya produsen narkoba di India. Nah, di lain sisi, kini Inspektur Yas akan melakukan sidang narkoba untuk menuntut para tersangka. Dan tiba-tiba datanglah Dek Maya yang datang menghampiri Inspektur Yas. Dan sambil tersenyum, Dek Maya mengajak Inspektur Yas untuk pergi ke warung kopi. Tapi karena sedang sibuk, Inspektur Yas lantas menolaknya. Dan setelah itu, Dek Maya pergi meninggalkan Inspektur Yas dan tiba-tiba duel. Nah, melihat Dek Maya tertabrak mobil, Inspektur Yas langsung mengantar Maya ke rumah sakit. Dan setelah itu, hubungan mereka pun semakin lama semakin dekat hingga akhirnya Dek Maya mengungkapkan rasa cintanya pada Mas Yas. Dan di hari selanjutnya, Inspektur Yas mengajak Maya pergi ke sebuah tempat misterius. Dan di sini, Inspektur Yas mengatakan jika dia juga cinta pada Dek Maya. Dan di sini sebagai tanda keseriusan, Inspektur Yas berniat untuk mengajak Dek Maya menuju ke jenjang yang lebih serius, yaitu sebuah mahligai pernikahan. Dan di malam harinya, Dek Maya dan Yas lantas berunding untuk menentukan hari pernikahan. Scene berganti. Kini polisi mendadak kaget karena kini peredaran narkoba di India belum hilang dan masih marak terjadi. Dan hal ini membuat Inspektur Yas menaruh curiga terhadap Arvin. Dan dia mengira jika dulu Arvin memang sengaja memberi informasi tentang keberadaan para bandar narkoba agar para polisi bisa memberantasnya. Sehingga hal ini diharapkan bisa menghilangkan persaingan dan menjadikan geng Arvin bisa lebih leluasa untuk menguasai pasar. Kemudian Inspektur Yas menyuruh Atul untuk mencari keberadaan Arvin, dan setelah beberapa hari mencari, akhirnya Atul berhasil menemukan Arvin. Namun sayang, kini Arvin telah meninggal dunia. Dan hal ini seakan membuat para polisi kehilangan jejak untuk mengungkap dalang di balik bandar narkoba tersebut, yang dimana dia adalah Wisnu. Dan untuk itu, Inspektur Yas menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki siapakah dalang di balik peredaran narkoba itu. Dan berdasar investigasi, polisi menemukan sebuah fakta jika perdagangan narkoba ini sangat rapi sebab para bandar menggunakan sistem online. Dan bahkan para bandar ini telah berhasil mengekspor narkobanya hingga ke beberapa negara seperti Kanada hingga Belgia. Dan berdasar hasil investigasi yang dilakukan di Belgia, para polisi menemukan sebuah fakta jika narkoba tersebut dikirim dalam bentuk perlengkapan rumah tangga, yang dimana narkoba tersebut dimasukkan ke dalam meja, kursi, dan lain-lain. Dan untuk itu, maka Inspektur Yas menyuruh Mahesh untuk mengetahui di manakah produksi kayu itu dibuat. Dan setelah itu, akhirnya Mahesh menemukannya. Dan kemudian para polisi lantas bergerak cepat menuju ke pabrik milik seorang pria yang bernama Tahir, yang dimana dia adalah anak buah dari Wisnu yang bertugas untuk menyelundupkan narkoba. Setelah menginterogasi Tahir, di hari selanjutnya polisi menuju ke sebuah mal untuk menangkap Reddy. Sebab menurut informasi dari Tahir, di mal itu nantinya Reddy akan melakukan transaksi narkoba. Dan saat di mal tersebut, para polisi lantas menyamar untuk membekuk Reddy. Dan di lain sisi, kini Wisnu bersama Reddy pergi menuju ke mal tersebut. Dan sesampainya di mal, Reddy menyuruh Wisnu untuk berjalan-jalan, sementara Reddy lah yang akan melakukan transaksi. Dan sesuai rencana, akhirnya terjadilah transaksi tersebut. Dan siapa sangka, saat mereka telah melakukan transaksi, para polisi lantas menggerebek mereka berdua. Freeze. Dan dari kejauhan mengetahui jika Reddy telah tertangkap polisi, Wisnu lantas mencoba menembak para polisi agar Reddy bisa melarikan diri. Dan tak ingin kehilangan Reddy, Inspektur Yas lantas mengejarnya hingga akhirnya Inspektur Yas berhasil menangkap Reddy. Dan secara spontan para polisi lantas membunuhnya. Dan di lain sisi, kini tampaklah Wisnu yang melihat para polisi telah membunuh Reddy. Setelah mengetahui jika Reddy telah terbunuh, Wisnu lantas mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghabisi 4 polisi tersebut. Scene berganti. Akibat membunuh Reddy, 4 polisi tersebut lantas disekor akibat dianggap telah melakukan pelanggaran HAM. Dan di lain sisi, kini sebelum menghabisi para polisi, Wisnu lantas pergi menuju ke rumah Tahir untuk membantainya beserta seluruh keluarganya, karena dia dianggap bertanggung jawab atas kematian Reddy. Setelah membunuh Tahir, Wisnu lantas menelepon Inspektur Yas, dan di sini Wisnu mengatakan jika dia akan membalas dendam. Dan kemudian telepon terputus. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Inspektur Yas lantas mengantar Dek Maya ke rumah Atul untuk bersembunyi.
Dan setelah itu, Inspektur Yas lantas mengajak Atul bersama beberapa polisi lainnya untuk berjaga-jaga di rumah Inspektur Yas jika nanti Wisnu datang untuk balas dendam. Beberapa detik kemudian datanglah Wisnu beserta pasukannya hingga akhirnya terjadilah adegan baku tembak antara polisi melawan pasukan Wisnu. Setelah seluruh anak buah Wisnu tumbang, kini tinggallah Wisnu seorang diri yang mencoba kabur dan tak ingin menyanyiakan kesempatan. Inspektur Yas mencoba mengejar Wisnu, namun sayang Inspektur Yas tidak berhasil menangkapnya. Scene berganti dan kini Inspektur Yas telah sampai di rumah. Di lain sisi, kini tampaklah Mahes yang akan menanam ubi bersama pacarnya yang bernama Ratsna. Namun tiba-tiba muncullah Wisnu bersama gerombolannya untuk menghabisi Mahes. Dan setelah membunuh Mahes, anak buah Wisnu lantas menanam ubi di ladang Ratsna. Scene berganti dan kini Yas, Atul, dan Kamlesh sudah sampai di rumah Mahes untuk melakukan penyelidikan. Dan mengetahui jika Mahes telah dibunuh Wisnu, Pak Kapolres lantas menyambut skors Inspektur Yas dan teman-temannya. Setelah menghadiri upacara kremasi Mahes, Yas, Atul, dan Kamlesh lantas bergerak cepat untuk melakukan operasi pencarian Wisnu. Namun sayangnya anak buah Wisnu sangat setia sehingga walau disiksa bagaimanapun juga tidak ada yang mau mengatakannya. Scene berganti dan kini tampaklah Yas dan Maya tengah melangsungkan pernikahan. Namun di lain sisi, ketika Atul dan Swati hendak pergi menjahit baju, tiba-tiba ketika Swati turun dari mobil, Swati lantas dijegat oleh Wisnu dan scene berganti. Setelah melangsungkan pernikahan, kini Inspektur Yas dan Dek Maya pergi menuju ke villa milik Maya yang terletak di sebuah bukit yang jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk masyarakat. Sesampainya di villa tersebut, Inspektur Yas dan Maya lantas menikmati malam pertama mereka. Dan di pagi harinya, seusai menanam ubi, tiba-tiba datanglah Wisnu beserta gerombolannya yang menyerang Inspektur Yas. Dan saat sedang lengah, Wisnu langsung menembak Inspektur Yas. Dan setelah itu, Inspektur Yas terjatuh ke dalam jurang, sementara kiri Maya diculik Wisnu. Dan scene berganti. Kini tampaklah Wisnu tengah menelepon Atul dan rupanya di sini terungkap jika kemarin Swati telah diculik oleh Wisnu dan sebagai syarat melepaskan Swati, Wisnu meminta agar Atul memberikan informasi keberadaan Inspektur Yas. Dan hal inilah yang menyebabkan Wisnu mengetahui keberadaan Yas dan kemudian Wisnu mengatakan jika dia akan melepaskan Swati jika Atul membunuh Yas. Nah, dalam keadaan dilema, Atul lantas pergi ke kamar Yas untuk membunuhnya dan scene berganti. Kini tampaklah Wisnu sedang menonton berita di televisi yang dimana dalam berita itu dikabarkan jika kini Inspektur Yas telah meninggal dunia. Kemudian telepon berdering dan itu adalah telepon dari Atul. Dan sesuai kesepakatan, Wisnu lantas mengirimkan alamat Swati. Di lain sisi, rupanya berita tentang kematian Inspektur Yas hanyalah sebuah rekayasa belaka untuk mengelabui Wisnu, yang dimana sebenarnya kini Inspektur Yas masih hidup. Setelah meminta obat penghilang rasa sakit, Inspektur Yas, Atul, dan Kamlesh lantas bergegas menuju ke Olbuk untuk menyelamatkan Swati. Dan sesampainya di sana, Inspektur Yas dan Atul mendadak terkejut karena rupanya kini Swati telah meninggal dunia dengan cara digantung. Dan karena tidak kuasa menahan kesedihan karena ditinggalkan oleh Dik Swati sang istri tercinta, Atul lantas menembak kepalanya sendiri. Nah, setelah itu tiba-tiba telepon Atul berdering dan rupanya itu adalah telepon dari Wisnu. Dan di sini Wisnu mengatakan jika dia masih menyandra Maya. Dan setelah memberi alamat Maya, Inspektur Yas dan Kamlesh lantas bergegas naik mobil untuk menuju pelabuhan guna menyelamatkan Maya. Dan sesampainya di pelabuhan tampaklah Wisnu yang tengah menunggu kedatangan mereka. Beberapa menit kemudian mereka berdua telah sampai di pelabuhan dan setelah itu terjadilah adegan baku tembak di antara mereka berdua. Setelah membantai seluruh anak buah Wisnu, Inspektur Yas lantas mengejar Wisnu yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan siapa sangka jika kini Wisnu telah menyandra Maya dan melihat Maya yang tengah disandra Wisnu, Inspektur Yas lantas berusaha menyelamatkan Maya. Namun di luar dugaan, Wisnu malah menembak Maya dan menjatuhkannya dari lantai 2. Dan dengan sigap, Inspektur Yas menangkap Maya dan setelah berpamitan, akhirnya kini Maya telah meninggal dunia. Dan melihat sang istri tercinta telah terbunuh, Inspektur Yas lantas mengamuk hingga terjadilah duet maut antara Wisnu melawan Inspektur Yas. Hingga akhirnya, Inspektur Yas berhasil membunuh Wisnu dan sambil mengingat kenangan indah bersama Dek Maya, Inspektur Yas pun lantas berteriak, begitulah kira-kira. Dan di akhir cerita, kini tampaklah Inspektur Yas tengah berpamitan dengan foto Dek Maya sebelum berangkat kerja dan setelah itu tamat. Ya, menurutku ending dari film ini cukup menyedihkan dan berhasil membuat dada saya terasa sesak karena ikut merasakan kesedihan Inspektur Yas yang telah kehilangan teman-temannya sekaligus Dek Maya sang istri tercinta. Dan sudahlah, sekian dari saya dan terima kasih.